Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terkait dengan perkembangan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang memang sampai saat ini saya yakin Bapak Ibu semua mendapatkan tangisan emoji air mata dari seluruh guru, dan emojinya itu sampai 10 gitu, saking nangisnya gitu. Kami juga prihatin dengan hal ini dan kami ingin memohon saran dari forum ini yang sangat mulia ini. Inilah yang sudah kami dapatkan dan upaya yang sudah kami lakukan sampai sejauh ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemerintah daerah tahun 2022 ini memang baru mengajukan formasinya 40,9% dari total kebutuhan tahun 2022. Jadi menyambung dari poin ketiga tadi, Pak Pimpinan, kami juga sudah melakukan pembahasan terkait dengan hal itu. Bagaimana supaya formasi dan gaji sudah diirmak dari pusat. Formasi ditentukan dan gajinya diirmak juga. Ini sudah kami sampaikan usulannya, dan Pak Menteri kami sedang melakukan upaya untuk membahas hal ini dan mencari payung hukumnya, bahwa memang guru ASN P3K ini adalah milik Pemda, tapi bagaimana dalam hal penetapan formasinya agar kami bisa melakukan bersama dengan Panselnas. Nah, tahun ini dari 40,9%, Bapak Ibu yang saya hormati, ada di dalam Permen Pan RB yang menjadi rujukan pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini, peserta itu dikelompokkan menjadi beberapa kriteria. P1 atau mereka yang pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, lulusan PPG maupun guru swasta yang sudah lolos passing grade tahun 2021. Sedangkan P2 itu adalah pelamar prioritas dari THK 2. Kalau tadi Pak Pimpinan menyampaikan prioritas adalah P1, P2, saya ingin menambahkan sampai P3, Pak. Karena P3 adalah pelamar prioritas yang berasal dari guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah mengabdi terdaftar minimal 3 tahun. Jadi yang kemarin belum beruntung lulus. Mereka adalah guru-guru sama-sama dengan guru non-ASN yang ada di sekolah negeri, yang sudah terbukti pengabdiannya minimal 3 tahun. Sedangkan P umum itu adalah pelamar umum yang berasal dari lulusan PPG dan pelamar yang belum terdaftar dan pelamar yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Itu termasuk pelamar umum. Nah, dari berbagai kriteria peserta tadi, kami mendapatkan data sebenarnya kebutuhan seluruhnya itu adalah 781.000 lebih. Dari 781.000 ini, berdasarkan pemetaan data tim data kami, dari 193.000 itu, yang sesuai dengan kebutuhan adalah 161.000. Sedangkan kebutuhan untuk P2 sesuai dengan kebutuhan adalah 5.646 dan P3 adalah 363.184. Sedangkan P umum, pelamar umum, itu kebutuhannya adalah 251.000 lebih. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami melakukan rakor berkali-kali sampai per region untuk upaya peningkatan formasi agar bisa memenuhi 781.000. Namun sebelum rakor kami lakukan, usul dari seluruh Pemda itu adalah 131.000. Kemudian setelah kami melakukan pendekatan bersama dengan Panselnas, PKN dan Pan RB, kami berhasil meningkatkan jumlah usulan menjadi 319.618 atau baru 40% dari semua kebutuhan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau itu ada tanda centang dalam proses verifikasi, kami sampaikan bahwa sampai saat ini data itu masih bergerak, Pak. Banyak daerah yang kemudian menarik usulannya. Sebagai contoh, Kabupaten Brebes. Per tanggal 2 kemarin ada dalam data kami, Kabupaten Brebes sudah menarik usulan formasinya. Padahal mereka sudah mendapatkan notifikasi beberapa yang sudah diterima mendapatkan formasi. Nah, jika memang upaya yang sudah kami lakukan beberapa kali namun terjadi permasalahan internal, maka Kabupaten Brebes menarik seluruh formasinya. Itu ada 538
formasi pelamar yang akan kehilangan kesempatan menjadi ASN P3K. Padahal itu sebenarnya sampai kemarin kami menutup rakor jumlahnya sudah mengajukan seperti itu. Tapi di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir, 2 November kemarin, Kabupaten Brebes sudah menarik semua usulannya. Dan juga disusul Kabupaten Jayawijaya. Baru 2 itu yang menarik semua usulannya. Maaf Bu, mungkin ada alasannya Bu? Sampai sejauh ini alasan perbedaan pendapat dengan instansi Pangasenas, tapi kami tidak tahu secara detail. Baru 2 hari yang lalu kami menerima dan kami belum mengkonfirmasi kepada bupatinya. Setelah ini kami akan melakukan konfirmasi dalam hal ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami akan melanjutkan paparan ini bahwa pada slide berikutnya dari seluruh data yang sudah kami terima dari sistem yang ada, maka kami laporkan bahwa pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 ini berbeda dengan seleksi sebelumnya. Jadi kalau tadi apa yang objektif dari Pak Pimpinan itu bisa diakomodir sebenarnya. Karena pada seleksi tahun ini ada 3 jenis mekanisme. Yang pertama seleksi penempatan guru lulus passing grade. Dan ini menjadi prioritas kami juga Pak Pimpinan dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Bahwa di sini memang ada jumlahnya 193.000 lebih. Itu adalah prioritas pertama. Yang termasuk dalam P1 seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah mereka yang sudah lolos PG baik THK 2, honorer sekolah negeri maupun swasta lulusan PPG yang sudah lolos PG. Jika masih tersedia formasi, ini aturan dalam Permenpan. Jadi kalau tadi Pak Pimpinan menyampaikan demikian adalah benar. Jika masih tersedia formasi, maka akan dilakukan seleksi penilaian kesesuaian. Jadi sebenarnya seleksi kategori yang kedua ini tidak dilakukan seleksi tes Pak Pimpinan, tetapi seleksi pengamatan berdasarkan kinerja para guru tersebut. Siapa yang bisa mengikuti ini adalah semua guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun dan guru THK 2. Jadi mereka pun juga perlu diperjuangkan. Karena mereka belum beruntung saja lulus dalam seleksi tahun 2021. Sedangkan jika masih tersedia formasi, baru melakukan seleksi tes dengan pola tes yang sama dengan tahun 2021. Jadi kami sampaikan semua jenis mekanisme ini tertuang dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Dan kami berusaha untuk menaati Permenpan ini karena memang ada prioritas, sebelum prioritas 1 selesai akan 2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami laporkan sekarang kondisi data yang ada di guru lulus passing grade di slide berikutnya. Nah di slide ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang nanti mohon perhatian Bapak Ibu semua dan tentu masukannya. Ada 193.954 yang ada di database kami guru lulus passing grade atau pelamar prioritas 1. Namun dari data tersebut Bapak Ibu yang saya hormati, terdapat kebutuhan sejumlah 169.078. Terdapat kebutuhan. Jadi memang berdasarkan perhitungan kami mereka dibutuhkan. Itu 169.078. Dari 169.078 ini 127.186 yang sekarang sudah mendapatkan notifikasi mendapat penempatan. Semoga juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Karena ini para perjuangan Bapak Ibu juga. 127.000 ini yang sudah aman saat ini. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu, ada 41.892.000 yang tidak tersedia formasi. Artinya sebenarnya mereka dibutuhkan. Ada kekosongan guru. Namun Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang sekarang dalam notifikasinya Anda tidak bisa melanjutkan. Yang mungkin dikirim ke Bapak Ibu semuanya, screenshotnya. Tapi sebenarnya ini adalah potensi untuk mendapatkan penempatan jika tahun ini Pemda membuka sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya angka 169.000 ini aman. Nah, berdasarkan
perhitungan kebutuhan dan keadaan guru kami, dari 193.000 ini, Bu, ternyata mohon izin Pak Ketua, saya kira ini penting juga. Artinya dari 169.078 ini yang bermasalah atau yang ada dalam proses pending ini pending sebenarnya Bu ya? ya pending. Ini 41.000 dan masalahnya itu ada di daerah. Iya. Artinya daerah tidak mengusulkan formasi untuk mereka ini. Betul. Nah, apa solusinya Bu? Artinya kita Nanti ya, mungkin kami maksudnya ini harus biar jelas, biar teman-teman di daerah kan mereka seluruh Indonesia lihat ini. ya Jadi daerah mengendorse daerah untuk membuat formasi untuk mereka karena Ya. dari pusat ada sebenarnya Betul. formasi ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya di bawah itu kami sudah memberikan alternatif solusi. Jadi alternatif solusinya memang koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Kalau tahun ini memang, jika tahun ini kan tidak ada pembukaan formasi lagi Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu semuanya. Tapi jika kita mengendorse tadi seperti Bapak sampaikan, berkoordinasi, 41.000 ini sudah tinggal mengangkat saja. Karena kita butuh. Dan sekarang kosong keberadaan guru-guru ini di sekolah-sekolah. Lalu saya lanjutkan, Bapak Ibu yang saya hormati, dari 193.000 ini, ada 24.876 yang memang oversupply atau tidak ada kebutuhan. Ini nanti kami laporkan di slide berikutnya contohnya. Kami sengaja buat data ini memang bisa menjadi rujukan kita bersama ketika kita berbicara dengan para guru. Karena memang faktanya mereka sudah lulus PG di tahun 2021, 24.000 lebih ini hampir 25.